Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita belajar fisika. Oke, hari ini kita bahas tentang getaran pada pegas. Apa itu getaran? Ada yang masih ingat? Apa sih getaran itu? Oke. Jadi, getaran adalah gerak bolak-balik yang melewati titik setimbangnya. Nah, getaran kemarin yang sudah kita bahas adalah getaran pada ayunan. Dan sekarang yang kita bahas getaran pada pegas. Nah, ini adalah contoh animasi pegas, nggih. Jadi di sini ada pegas, dia ketika ditarik ke bawah, maka akan terjadi gerak bolak-balik melewati titik setimbangnya. Oke, bagaimana getaran pada pegas? Nah, coba kita lihat lagi. Gaya getaran. Ini adalah posisi setimbang ketika kita belum memberikan gaya pada pegas. Nah, kemudian kita beri gaya. Gayanya berupa gaya apa? Gaya tarikan terhadap pegas. Pegas yang sudah diberi beban, kemudian di sini bebannya kita tarik ke bawah, maka apa yang akan terjadi? Maka terjadilah gaya yang arahnya ke atas. Tadi gaya tariknya ke bawah, maka akan ada gaya yang berlawanan arahnya, yaitu ke atas. Lalu, kalau kita beri gaya tekan ke atas, maka apa yang terjadi? Maka akan ada gaya yang arahnya ke bawah. Nah, maka apa nama gaya tersebut? Namanya adalah gaya pemulih. Jadi gaya ini yang ke atas, dengan gaya ini ke bawah. Ini adalah gaya pemulih, sifatnya bertolak belakang dengan atau berkebalikan dengan gaya yang kita berikan. Gaya yang dipakai untuk mengembalikan per atau pegas tadi pada posisi semula. Ini adalah namanya gaya pemulih. Lalu, coba kita lihat. Oke, Bu Alfi punya grafik. Pada sumbu X ada X yang merupakan simpangan. Simpangan itu apa, Bu? Nah, simpangan itu adalah jarak dari posisi setimbang ke posisi akhirnya. Nah, itu adalah simpangan. Simpangan di sini lambangnya X. Kemudian di sumbu Y ada gaya. Nah, ketika X-nya bertambah, maka ketika kita beri gaya F yang lebih besar, maka di sini X atau simpangannya juga akan semakin besar. Grafiknya akan membentuk gambar seperti ini. Kalau kita tarik dari sumbu 0,0, maka di sini akan kita dapatkan garis lurus. Dan garis lurus inilah yang namanya dengan konstanta pegas alias K. Maka rumusnya menjadi F sama dengan K dikali X. Nah, F untuk gaya pemulih, main ini untuk apa? Tadi ya, gaya pemulih sifatnya berkebalikan dengan gaya yang kita berikan. Maka main ini adalah tanda arahnya. Menunjukkan bahwa arahnya berkebalikan dengan gaya yang kita berikan. K untuk konstanta pegas. Lalu X untuk simpangan getaran. Periode getaran. Nah, periode getaran. Periode getaran itu apa? Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Rumusnya pripun, Bu? T untuk periode sama dengan 2pi dibagi M. 2pi dikali akar M dibagi K. M untuk massa benda, K untuk konstanta gaya. Lalu frekuensi getaran. Frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Kalau tadi periode T sama dengan 2pi kali akar M per K,
Maka frekuensi adalah 1/2 pi kali akar K per M. Nah, berkebalikan ya. F untuk frekuensi satuannya Hz. Contoh soal. Sebuah bekas digantungi beban 200 gram. Bekasnya diberi beban 200 gram, ternyata pertambahan panjangnya 1 cm. Kalau bebannya ditambah 300 gram, maka tentukan. Yang pertama, konstanta gaya. Lalu, yang ditanya lagi adalah periode getaran. Berarti yang diketahui apa ini? Massa beban M 200 gram, kemudian X-nya 1 cm. Nah, M-nya 200 gram, maka dijadikan kilogram sesuai satuan standar internasional. 0,2 kg. Simpangannya 1 cm, dijadikan SI-nya adalah meter. Maka jadi 10⁻². Cm ke meter naik nggih, naik 2 tangga. Makanya jadinya 10⁻². Jawab. F sama dengan M dikali G. Bebannya tadi 0,2 kali 10, berarti 2 Newton. Lalu kita tuliskan persamaan gaya pemulih. Persamaannya pripun? F sama dengan min Kx. F-nya 2, K-nya ditanya dikali 10⁻². Loh Bu, ini min-nya kok nggak ikut? Nah, seperti tadi ya, min itu hanya untuk penanda arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan. Jadi nek gayanya ke bawah, maka gaya pemulihnya ke atas. Kalau gaya yang diberikan itu ke kanan, berarti gaya pemulihnya ke kiri. Nah, maka K-nya berapa? 2 kali pindah ruas ke kiri, jadi bagi 2 bagi 10⁻². Nah, maka K-nya sama dengan 200 Newton per meter. Kondisi kedua, bebannya ditambah 300 gram. Berarti masanya 200 tambah 300. Jadinya 500. Ini 5 ya. 500 gram sama dengan 0,5 kg. K-nya ketemu tadi 200. Maka periodenya pinten? T sama dengan 2 pi kali akar M per K. Kita masukkan angkanya dan ketemu 0,314. Periode satuannya sekon. Sekon nggih. Lalu frekuensi. Frekuensi tadi berbanding terbalik dengan periode. Kalau periodenya 0,314, berarti frekuensinya 1 dibagi 0,314. Ketemu hasilnya 3,1827. Oke, sekian nggih materi getaran pada bekas. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.